Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan hati yang tenang ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir di video kali ini. Bagi Anda yang baru, pertama kali singgah di channel ini, selamat datang di rumah kita bersama untuk merenung dan mencari inspirasi. Senang sekali bisa berbagi dengan Anda semua. Sebelum kita menyelami pembahasan utama kita, izinkan saya berbagi sebuah kisah. Ada seorang ibu, sebut saja namanya Ibu Fatimah. Beliau pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Usaha yang dibangunnya bertahun-tahun hancur karena pandemi. Salah satu anggota keluarga sakit parah. Dan rasanya semua beban datang bersamaan. Ibu Fatimah merasa putus asa, ingin menyerah saja. Namun, di tengah keterpurukan itu, beliau teringat sebuah pesan sederhana. Ketika hidup terasa berat, inilah saatnya kamu bangkit. Pesan itu terus terngiang, mendorongnya untuk mencari kekuatan dari dalam. Kekuatan yang ternyata selalu ada, hanya tersembunyi oleh keputusasaan. Beliau mulai membaca, mendengarkan renungan, dan perlahan menemukan kembali arah hidupnya. Kisah inspiratif Ibu Fatimah ini, dan tips-tips untuk bangkit dari keterpurukan, akan saya bagikan di video kali ini. Video kita hari ini akan membahas tentang tips ketika hidup terasa berat. Inilah saatnya kamu bangkit. Ya, Bapak Ibu, kita semua pasti pernah merasakan hidup yang begitu berat, seolah beban di pundak tak tertahankan. Ada kalanya kita merasa ingin menyerah, bersembunyi dari kenyataan, dan membiarkan diri tenggelam dalam kesedihan. Perasaan itu normal. Setiap manusia pasti mengalaminya. Entah itu karena masalah finansial, masalah keluarga, kehilangan orang yang dicintai, atau tekanan hidup lainnya. Namun, di titik terendah itulah sesungguhnya ada peluang terbesar. Untuk menemukan kekuatan yang tidak pernah kita duga. Peluang untuk tumbuh. Dan peluang untuk menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh. Bangkit dari keterpurukan bukanlah perkara mudah. Itu butuh keberanian, keyakinan, dan langkah nyata. Tapi, percayalah, setiap langkah kecil menuju kebangkitan akan membawa Anda pada pencerahan dan kekuatan baru. Mari kita bahas tips-tips penting yang perlu Anda tahu agar bisa bangkit saat hidup terasa berat. Sebelum kita lanjut, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia? Anda shot ini silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika Anda merasa topik ini menarik dan bermanfaat. Dan bagi Anda yang belum bergabung dengan keluarga Cahaya Abadi Kehidupan, segera klik tombol subscribe dan aktifkan ikon lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berbagai informasi penting lainnya dari kami setiap pekannya. Sekarang, mari kita bahas tips ketika hidup terasa berat. Inilah saatnya kamu bangkit. Video ketika hidup terasa berat. Inilah saatnya kamu bangkit. Renungan Islami yang menyentuh hati adalah sebuah motivasi yang ditujukan bagi mereka yang merasa kewalahan oleh perjuangan hidup dan hampir menyerah. Ini adalah seruan untuk menemukan kekuatan batin dan bangkit dari segala kesulitan yang menghadang. Video ini menekankan bahwa saat kita berada di titik terendah, seringkali saat itulah kehadiran Allah paling dekat. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana ilahi. Di balik setiap kesempitan, ada kelapangan yang menanti. Ujian hidup bukanlah tanda penolakan, melainkan justru bentuk perhatian agar kita kembali mendekat. Di sana, di kedalaman keputusasaan, seringkali kita menemukan percikan harapan yang paling terang. Perjuangan, kesulitan, dan bahkan kegagalan bukanlah untuk menghancurkan kita, melainkan kesempatan untuk bertumbuh, meningkatkan derajat spiritual kita, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap rintangan adalah anak tangga menuju kematangan jiwa. Setiap tetes air mata yang jatuh, setiap luka yang terasa adalah proses pembersihan diri, mengikis karit-karit duniawi yang menempel di hati. Lewat proses ini, kita diajak untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Memahami bahwa setiap kejadian memiliki hikmahnya sendiri. Setiap usaha dan air mata dalam perjuangan kita dilihat dan akan diberi pahala oleh Allah. Tidak ada perjuangan yang sia-sia di matanya. Keyakinan ini memberikan kekuatan luar biasa, mengubah rasa sakit menjadi harapan, dan keputusasaan menjadi motivasi untuk terus melangkah. Bahkan di momen paling sepi sekalipun, kita tahu ada pengawas yang maha melihat, yang mencatat setiap jerih payah kita, dan akan membalasnya dengan ganjaran terbaik.
Keyakinan akan balasan pahala inilah yang seharusnya menjadi penyemangat terbesar kita. Ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai garis finish, melainkan tentang seberapa gigih kita melangkah di tengah badai. Dengan pemahaman ini, setiap kesulitan berubah menjadi ladang pahala, setiap tantangan menjadi kesempatan untuk membuktikan ketulusan iman. Hidup ini adalah ujian, dan setiap lembaran ujian yang berhasil kita lalui akan meningkatkan derajat kita di sisinya. Maka, ketika beban hidup terasa menghimpit, ingatlah bahwa itu adalah sinyal dari langit untuk lebih mendekat. Itu adalah kesempatan untuk mengukur seberapa kuat fondasi iman kita, seberapa besar kepercayaan kita pada pertolongannya. Bangkitlah, karena setiap langkah bangkitmu adalah bukti cintamu padanya, dan bukti bahwa engkau adalah hamba yang tangguh. Ini adalah panggilan untuk menemukan ketenangan di tengah badai, untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi di balik kelemahan, dan untuk menemukan harapan di saat segalanya tampak gelap. Jangan pernah merasa sendiri, karena Allah selalu bersama hamba-Nya yang berjuang. Pertama, pentingnya ketahanan dan iman menyerah memang mudah. Ada daya tarik tersendiri dalam pasrah pada keadaan, melepaskan semua beban dan membiarkan diri tenggelam. Namun, bangkit kembali adalah ujian sekaligus berkah. Ini adalah pilihan yang membutuhkan keberanian, ketabahan, dan keyakinan yang teguh bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Keberanian untuk menghadapi kenyataan, ketabahan untuk terus berproses, dan keyakinan bahwa setiap rintangan akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Video ini mendorong kita untuk terus berjuang, bukan semata karena kekuatan kita sendiri yang terbatas dan rapuh, melainkan karena iman kita pada kekuatan Allah yang tak terbatas, yang maha kuat dan maha penolong. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki sandaran yang takkan pernah runtuh, beban seberat apapun akan terasa lebih ringan. Iman inilah yang menjadi pilar utama ketahanan kita, pondasi yang kokoh di tengah guncangan. Iman adalah sumber energi tak terbatas yang mengalir dalam jiwa kita. Perjuangan ini sendiri dianggap sebagai bentuk ibadah. Setiap keringat yang menetes, setiap usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki diri dan keadaan, setiap air mata yang jatuh dalam doa, semuanya adalah amal kebaikan di sisi Tuhan. Pandangan ini mengubah persepsi kita tentang kesulitan dari sebuah hukuman menjadi sebuah perjalanan spiritual yang penuh pahala, sebuah kesempatan untuk menunjukkan kesabaran dan ketakwaan. Kita bisa belajar dari para nabi, teladan terbaik dalam ketahanan dan iman yang luar biasa. Kisah-kisah mereka adalah bukti nyata bahwa bahkan di tengah badai terhebat dan ujian paling berat, iman adalah jangkar yang tak tergoyahkan. Mereka menunjukkan bahwa ketaatan dan kesabaran adalah kunci untuk melewati setiap fase kehidupan. Seberat apapun itu, ambil contoh Nabi Ayub. Beliau diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Semuanya seolah sirna dalam sekejap mata. Namun, tidak sedikit pun keluh kesah keluar dari lisannya, melainkan hanya kesabaran dan doa yang tak putus. Kisah beliau menjadi inspirasi bahwa bahkan di saat-saat terjelek, selalu ada harapan dan Allah Maha mencukupi. Kesabaran beliau mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci untuk melewati setiap ujian. Dan di balik kesabaran itu, ada kemudahan dan ganjaran yang menanti. Kemudian, ada Nabi Yunus yang diuji dengan berada di dalam perut ikan di tengah samudra yang gelap dan menakutkan. Dalam kegelapan dan keputusasaan itu, beliau tidak menyerah, melainkan terus berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan doa bahkan di situasi yang paling mustahil sekalipun. Ia menunjukkan bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tak terduga, asalkan kita senantiasa memohon dan yakin pada Nia. Dari kisah-kisah mulia ini, kita belajar bahwa tantangan hidup adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan iman seorang hamba. Dengan ketahanan yang bersumber dari iman yang kuat, kita akan mampu melewati badai apapun, mengetahui bahwa setiap kesulitan membawa kita lebih dekat kepada Sang Pencipta dan tujuan akhir kita yang sesungguhnya. Inilah yang membedakan seorang mukmin. Ia melihat ujian sebagai peluang, bukan sebagai akhir. Kedua, kekuatan doa dan tawakal ketika merasa sendirian atau kewalahan. Saat beban terasa menindih begitu berat hingga napas terasa sesak, berpaling kepada Allah dalam doa adalah hal yang krusial.
Doa adalah jembatan komunikasi langsung kita dengan Yang Maha Kuasa, tempat kita menumpahkan segala keluh kesah, ketakutan, dan harapan tanpa batas. Ini adalah sumber kekuatan yang tak terbatas, energi yang mengalirkan ketenangan ke dalam jiwa yang gundah. Setelah berusaha sekuat tenaga, puncak dari keyakinan seorang hamba adalah berserah diri atau tawakal kepada pertolongannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan setelah mengerahkan semua kemampuan dan ikhtiar, kita menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah, karena Dialah sebaik-baik yang membuat rencana. Dan keyakinan ini membebaskan kita dari kecemasan dan kekhawatiran berlebihan akan hasil akhir. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut rencananya. Doa digambarkan sebagai napas kita, terutama saat lelah. Seperti tubuh yang membutuhkan napas untuk hidup dan berfungsi, jiwa kita membutuhkan doa untuk tetap berenergi dan bergerak di tengah keletihan dan keputusasaan. Setiap lafaz doa yang terucap, setiap munajat yang dipanjatkan adalah energi baru yang mengalirkan ketenangan, harapan, dan kekuatan ke dalam relung hati. Bahkan air mata yang tak terucapkan dalam sujud pun didengar oleh Allah. Ketika kata-kata tak mampu lagi terucap karena pedihnya hati, saat lisan terasa keluh, sujud adalah pelabuhan terbaik. Di sana, air mata yang tulus adalah bahasa universal yang langsung sampai kepadanya, membawa kelegaan, pembebasan dari beban, dan kekuatan yang tak terduga. Sujud adalah manifestasi totalitas penyerahan diri. Video ini juga meyakinkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan ketika terasa jauh atau diam. Terkadang, rasa jauh itu hanyalah ujian untuk melihat seberapa kuat keyakinan kita, seberapa sering kita memanggil namanya di saat-saat sulit. Keheningan itu mungkin adalah karunia menguji kesabaran dan keimanan kita. Sebelum pertolong Nia datang pada waktu yang tepat, kegagalan dan jalan memutar dalam hidup bisa jadi cara Allah membimbing kita menuju sesuatu yang lebih baik atau melindungi kita dari bahaya. Apa yang kita anggap sebagai kegagalan mungkin adalah penghalang dari sesuatu yang lebih buruk yang tidak kita ketahui, atau justru jalur alternatif menuju takdir yang lebih indah yang telah disiapkannya. Setiap kejadian, baik atau buruk menurut pandangan kita, memiliki hikmah tersembunyi. Keyakinan ini membebaskan kita dari penyesalan yang mendalam dan kepahitan yang terus-menerus. Dengan doa dan tawakal, kita belajar untuk menerima setiap ketetopan Nia dengan lapang dada, mencari hikmah di balik setiap kejadian, dan melangkah maju dengan hati yang tenang, mengetahui bahwa setiap detik dalam hidup kita berada dalam genggaman dan rencana terbaik darinya. Kita hanya perlu mempercayai proses itu dan terus berikhtiar. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan kekuatan doa. Jadikan doa sebagai prioritas utama, bukan hanya pilihan terakhir. Dengan doa, kita tidak hanya meminta, tetapi juga meneguhkan hubungan dengan Sang Pencipta, sumber segala kekuatan. Tawakal adalah puncaknya, meyakini bahwa setelah usaha maksimal, hasil terbaik akan datang dari sisinya. Ketiga, tindakan kecil dan proses bangkit perbuatan yang berkelanjutan. Meskipun kecil, dicintai oleh Allah. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa untuk bisa bangkit dari keterpurukan, kita harus melakukan sesuatu yang besar dan spektakuler secara instan. Padahal, konsistensi dalam hal-hal kecil justru lebih bernilai di mata Tuhan dan lebih realistis dalam kehidupan nyata. Ini tentang membangun kebiasaan baik secara bertahap, bukan tentang lompatan raksasa yang mungkin sulit dipertahankan. Langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan tulus, seperti membaca satu ayat Al-Quran setiap hari, meskipun hanya sebentar, beristighfar sesaat di pagi hari sebelum memulai aktivitas, atau mengendalikan amarah saat terpancing emosi, memiliki nilai yang besar. Setiap tindakan positif, sekecil apapun, akan terakumulasi menjadi perubahan besar dalam hidup kita. Ini adalah bukti bahwa kita terus bergerak, tidak stagnan dalam kesedihan atau kemalasan. Video ini juga menasihati agar kita tidak membandingkan perjuangan kita dengan keberhasilan orang lain, karena setiap orang memiliki perjalanan unik dan perjuangan tersembunyi yang tidak kita ketahui. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau, padahal kita tidak tahu badai apa yang sudah dilalui rumput itu. Perbandingan hanya akan menimbulkan rasa iri, tidak bersyukur,
dan menjauhkan kita dari fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri adalah kunci. Fokus harus pada peningkatan diri dan rasa syukur atas jalan kita sendiri. Setiap manusia diciptakan unik dengan ujian dan anugerahnya masing-masing. Bersyukur atas apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri adalah kunci kebahagiaan sejati. Ini adalah perjalanan pribadi, bukan perlombaan dengan orang lain. Penyembuhan dan bangkit kembali membutuhkan waktu dan tidak apa-apa jika kita tidak langsung kuat. Proses ini bukan sprint yang bisa diselesaikan dalam hitungan detik, melainkan maraton yang panjang dan berliku. Ada hari-hari baik ketika semangat membara, dan ada hari-hari buruk ketika energi terasa terkuras habis. Yang terpenting adalah tidak berhenti bergerak. Meskipun perlahan, kuncinya adalah tidak menyerah dan terus berusaha bergerak menuju Allah, bahkan jika perlahan. Satu langkah kecil hari ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Setiap langkah adalah sebuah kemajuan, keyakinan bahwa kita selalu bergerak maju, meskipun dengan kecepatan yang berbeda dari orang lain, akan menjaga semangat kita tetap menyala dan mencegah kita untuk jatuh kembali ke lubang keputusasaan pada akhirnya. Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya. Ini adalah janji yang menenangkan hati, sumber optimisme yang takkan padam. Kesabaran, doa, dan kepercayaan akan menghasilkan hasil yang indah, melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Video ini diakhiri dengan doa untuk kekuatan, rahmat, dan bimbingan, mendorong kita untuk terus maju dengan iman dan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti akan berakhir dengan kebaikan darinya. Transisi ke solusi dan saran setelah kita memahami betapa pentingnya ketahanan, iman, kekuatan doa, tawakal, serta nilai dari setiap tindakan kecil dalam proses bangkit. Sekarang mari kita rangkum poin-poin penting ini menjadi solusi dan saran praktis yang bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Penerapan adalah kunci dari sebuah perubahan. Rangkuman jadi, Bapak Ibu, mari kita ingat kembali beberapa poin penting dari pembahasan kita kali ini. Saat hidup terasa berat, itu bukanlah akhir segalanya, melainkan sebuah pertanda, sebuah undangan, dan sekaligus awal dari babak baru yang penuh kekuatan. Kita belajar bahwa kehadiran Allah paling dekat di saat kita merasa terpuruk, dan setiap kesulitan adalah kesempatan emas untuk bertumbuh dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Tidak ada air mata atau usaha yang sia-sia di mata Tuhan. Semuanya dicatat dan akan diberi balasan. Kedua, kita memahami secara mendalam pentingnya ketahanan dan iman. Menyerah itu memang pilihan yang mudah, tapi bangkit kembali adalah sebuah berkah dan ujian yang mengangkat derajat. Dengan berjuang bukan karena kekuatan diri sendiri, melainkan karena iman pada kekuatan Allah yang tak terbatas. Setiap upaya kita berubah menjadi ibadah yang bernilai tinggi. Kisah para nabi yang mulia mengajarkan kita bahwa kesabaran dan doa adalah kunci utama di tengah badai terhebat, dan iman adalah jangkar yang tak tergoyahkan, menjaga kita tetap teguh. Ketiga, kita melihat kekuatan dahsyat dari doa dan tawakal yang seringkali kita lupakan. Ketika merasa sendirian dan terbebani, doa adalah napas jiwa kita, sumber energi dan ketenangan. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha maksimal adalah puncak keyakinan yang membebaskan dari segala kekhawatiran. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, bahkan di saat-saat terasa sunyi, dan setiap kegagalan mungkin adalah karunia membimbing kita menuju kebaikan yang lebih besar yang tidak terduga. Terakhir, kita diingatkan tentang nilai tindakan kecil yang konsisten dan pentingnya menikmati proses dalam bangkit. Jangan sekali-kali membandingkan perjuangan Anda dengan keberhasilan orang lain. Fokuslah pada peningkatan diri sendiri dan senantiasa menumbuhkan rasa syukur atas setiap anugerah. Sekecil apapun, bangkit itu butuh waktu dan proses yang tidak instan. Tapi kuncinya adalah tidak menyerah dan terus bergerak maju menuju Allah. Meski selangkah demi selangkah, dengan kesabaran, doa, dan kepercayaan yang kokoh, Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu? Setelah menyimak ulasan yang mendalam ini, apakah naskah ini sudah mewakili perasaan Anda saat menghadapi kesulitan? Atau mungkin Anda punya kisah pribadi yang lebih inspiratif
tentang bagaimana Anda bangkit dari keterpurukan dan pelajaran apa yang Anda dapatkan. Saya sangat ingin mendengar cerita dan pengalaman berharga dari Anda semua. Jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini. Ajak untuk menghindari kebiasaan buruk selain menerapkan tips-tips positif yang sudah kita bahas. Penting juga bagi kita untuk secara sadar menghindari kebiasaan buruk yang justru bisa menghambat proses kebangkitan dan memperdalam keterpurukan. Hindari terlalu lama meratapi nasib tanpa tindakan. Terus-menerus mengeluh tanpa mencari solusi, atau bahkan menyalahkan keadaan dan orang lain atas kemalangan kita. Kebiasaan-kebiasaan negatif ini hanya akan menguras energi dan menjauhkan kita dari jalan keluar. Mari kita berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan yang merugikan dan fokus pada hal-hal yang positif, produktif, dan membangun. Ajak teman Anda jika Anda merasa informasi dalam video ini sangat bermanfaat dan bisa menginspirasi orang lain yang sedang berjuang. Jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, keluarga, atau kerabat Anda melalui media sosial atau aplikasi pesan lainnya. Dengan berbagi, Anda turut berkontribusi dalam menyebarkan energi positif dan harapan. Semoga semakin banyak orang yang menyadari pentingnya memiliki ketahanan, iman, dan kekuatan untuk bangkit dari setiap ujian hidup dan menemukan kembali cahaya di tengah kegelapan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga naskah tentang tips bangkit ini bermanfaat bagi Anda dan memberikan kekuatan baru. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan berbagai tips dan informasi menarik lainnya dari channel Cahaya Abadi Kehidupan. Tetap kuat dan selalu jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.